Halo, welcome back to my TV channel. Saya sekarang lagi di Cilangkap, Jakarta Timur, Pak ya. Betul. Ini bersama saya ada narasumber nih. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Wahyu, Pak. Bapak Wahyu. Bapak Wahyu ini beliau adalah supervisor dari PT apa, Pak? The Besto, Pak. The Besto ya. The Besto Group ya. The Besto Group yang punya cabang di mana-mana ya. Ini Ya, alhamdulillah banyak. Itu kalau Pak Wahyu sekarang jabatan terakhir apa Saya sekarang? masih The Besto masih baru, Pak. Masih. Jadi ya masih baru. Iya. Jadi saya masuk dari program MT. Iya. Kemudian ya saat ini saya ditempatkan di Investor Relation. Investor Relation. Iya, begitu, Pak. Iya. Jadi ya tugas intinya sih kita memang menarik investor, untuk bisa berinvestasi di grupnya The Besto. Jadi Iya. The Besto itu grupnya ada The Besto sendiri, Iya. terus ada Lazato, ada Iya. es seruput. Oh, es Jadi semacam minuman-minuman kekinian ya, Pak ya. kekinian. Ya, yang Thai tea lah, Iya. apa namanya, Oh. milk tea segala macam. Berarti di perusahaan Bapak itu punya 3 brand ya? Ya, Yang pertama The Besto. Besto sendiri, Iya. kemudian Lazato, kemudian The Seruput Iya, gitu. The Seruput ya. Ya, Oh. Kalau The Besto sendiri udah punya berapa cabang? cabangnya udah banyak ya. Udah. Sudah 8 ratusan? lebih dari 80-an. Oh, sudah 80-an ya? 80 lebih. Iya. 80, Iya. 90 mungkin. Karena kalau saat ini saya kan masuk ini fokusnya memang langsung di Lazato nih, Pak. Inilah jatuh. Nah, untuk The Besto-nya sendiri Oh. memang belum saya handle untuk saat ini. Oh, iya. Kita masih handle Lazato. Iya. Kalau Lazato sendiri memang cabang sudah 168 sampai saat ini kurang lebih. Iya. 168 cabang. Iya. Gitu, Pak. Iya, iya. Berarti yang posisinya Bapak sebagai apa tadi? Saya di Investor Relation-nya, Pak. Investor Relation, berarti yang nyari pendanaan ya? Ya, kurang lebih para investor-investor yang mau berinvestasi di Lazato gitu, Pak. Ya, istilahnya itu kita nyari mitra ya? Betul sekali, Nyari Pak. mitra. Membangun kemitraan ya, Pak ya. Ya. Berarti ini kita poinnya ke sini, Pak ya? Cara menjadi mitra aja ya, intinya? Cara menjadi mitra boleh, Ya, ya. mungkin kalau memang ada yang Ya. tertarik menjadi Ya. mitra Lazato. Sebelum kita ke sana, ini PT The Besto ya? Kalau PT-nya kan di The Besto Group ini memang ada beberapa PT. Ya, Untuk saat ini saya di PT-nya namanya PT SMK. SMK. Jadi ada SKM, PT-nya ada SMK begitu. Nah, ini memang sama-sama di bawah The Besto Group begitu. Oh, berarti kalau The Besto itu ada induknya? Induknya, Oh, betul. induknya. Berarti, ya. Terus, apa lagi? Untuk untuk di SMK sendiri, khususnya di Lazato ini memang saat ini kita sedang menarik investor Iya. untuk berinvestasi khususnya di Lazato. Iya, Lazato. Dan saat ini kita ekspansinya ini kita lagi fokus di wilayah Banten, khususnya Serang, Pandeglang. Banten. Ya, dan juga sekarang ini masuk ke Rangkas Bitung gitu. Oh, Rangkas Bitung ya. Ya, kita ekspansi ke sana dan kita berusaha menarik atau memikat investor, Iya. tidak hanya sebanyak mungkin, tapi Iya. juga yang betul-betul serius ya, dalam arti untuk berinvestasi itu kan kadang orang tidak tahu secara mendetail Iya. jenis-jenis investasi. Iya, iya. Nah, investasi yang ditawarkan oleh Lazato ini, Nah, jatuh ya. ini untuk investasi gerai atau outlet yang sistemnya menggunakan syariat Islam gitu. Syariat Islam ya. Syariat Jadi Islam. nama akadnya namanya Syirkah Ihnan. Jadi Iya. di sini bekerja sama antara pemilik modal yaitu investor Iya. dengan pihak The Besto Group sebagai pengelola untuk Iya. mengelola Lazato ini. Iya. Di mana nanti sang pemilik modal kita tawarkan persentase atau mungkin yang dikenal juga mungkin beberapa orang mengenai sebagai saham. Saham ya. Dari 100% kita tawarkan biasanya 70 sampai 75% Iya. gitu. Karena dari pihak kita sebagai holding atau perusahaan itu juga menaruh juga saham atau persentase di situ begitu. Nah, yang kita tawarkan biasanya 70 sampai 75%. Ini
si investor boleh untuk mengambil semuanya sekitar 70-75% atau bisa juga hanya mengambil sebagian. Misalkan dia hanya punya dana sekitar 20% dari yang kita tawarkan, nggak ada masalah. Nanti sisanya kita tawarkan lagi ke investor-investor lain yang berminat di lokasi yang sama atau di gerai yang sama, sampai nanti mencapai nilai persentase yang dibutuhkan, yaitu 100%. Begitu. Dan nanti kita jelaskan semuanya, ini bagaimana lokasinya, potensinya, segala macam kita jelaskan juga. Bagaimana nanti perjanjiannya kita jelaskan semua. Yang pasti dalam berinvestasi, yang perlu diketahui di awal adalah investasi tidak selalu untung. Investasi yang benar itulah investasi, bisa yang diterima itu adalah keuntungan, bisa juga yang diterima adalah kerugian. Bagaimana kalau keuntungan, tentunya orang nggak masalah, mungkin nggak banyak berpikir terlalu macam-macam. Cuman kalau kerugian, bagaimana kalau misalnya nanti ternyata mengalami kerugian? Nah, kerugian itu pun kita sudah perhitungkan, karena memang setiap usaha pasti ada resiko. Kalau kerugian-kerugian yang nantinya mungkin akan dialami oleh gerai atau outlet Lazato, pertama ya yang kita lakukan adalah koordinasi dengan pihak atau tim-tim yang terkait di dalam operasional outlet tersebut. Misalkan pihak salesnya bagaimana marketingnya, jika memang masih ada potensi untuk lebih digencarkan pemasarannya, kita maksimalkan di situ. Kita lihat progresnya, perkembangannya dalam beberapa bulan. Bagaimana jika memang ada hasil yang baik atau positif, tentunya kita laporkan juga kan kepada investor bahwa di sini ada progres. Artinya ini bisa terus dipertahankan, bisa digenjot terus untuk salesnya, seperti itu. Sehingga nanti mencapai omset yang diinginkan atau yang ditargetkan oleh kita. Karena kita juga memiliki target omset setiap harinya, begitu. Standarnya berapa yang kita inginkan untuk mencapai BEP atau break even point, atau kita dikenal dengan ROI, yaitu return of investment. Jadi itu yang kita kejar. Dan tentunya jika memang para investor sudah yakin berinvestasi di The Besto, dalam hal ini Lazato, gerai Lazato, nanti setiap bulannya kita akan kirimkan laporan keuangan untuk memberitahukan bagaimana progres setiap gerai yang mereka investasikan, begitu. Dari situ mereka bisa kontrol perkembangannya. Dan di awal biasanya kita akan lakukan evaluasi antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, jika memang mengalami kerugian yang istilahnya sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi, sudah tidak bisa antisipasi lagi, nah dari pihak kita akan memberikan pilihan terakhir, yaitu relokasi. Kita akan lakukan relokasi gerai atau outlet ke tempat yang lebih potensial, seperti itu. Dan tentunya dalam hal ini kita juga sampaikan dulu ke pihak investor untuk relokasi ini. Jika memang pihak investor sudah setuju untuk relokasi, tentunya relokasi ini biasanya akan membutuhkan biaya dan atau dana suntikan baru, gitu. Dan untuk biaya atau dana suntikan ini memang tidak sebesar di awal pada saat membangun gerai yang ingin direlokasi tersebut. Ini kalau biaya itunya berapa? Biaya investasinya berapa? Biaya investasi untuk per outlet atau per gerai itu per satu outlet. Itu untuk Lazato sendiri itu mulai dari ini bukan? Terus saja, Bang. Enggak, maksudnya oh iya, ini. Oh, ini kan? Iya. Kayak gini ya? Ini The Besto. Ini The Besto ya. Terus biayanya itu mulai dari 200 jutaan 200 juta sampai maksimal di angka 360 juta untuk satu outlet. 200 sampai 360 juta. 360 juta itu mah udah jadi. Sudah terima beres, sudah jadi semua. Jadi yang perlu diketahui juga bahwa dalam hal ini memang investor tidak perlu melakukan apapun. Jadi memang SOP-nya ya. Jadi memang mereka hanya nanti melihat opening, kapan openingnya kita sampaikan, mereka tinggal lihat, bisa juga datang langsung ke lokasi atau kita berikan laporan mengenai openingnya, begitu. Untuk pembukaannya. Itu dengan biaya segitu 200 sampai 360 juta. 360 juta. Itu BEP-nya itu berapa tahun? BEP-nya biasa kita targetkan itu kurang lebih 2 tahun sampai 2,5 tahun kita targetkan. 2 tahun sampai 2,5 tahun. Tapi rata-rata 2 tahun. Bahkan nggak sedikit juga yang ternyata terbukti BEP-nya mereka ada yang di bawah 2 tahun, bahkan ada yang di bawah 1 tahun.
Oh, Dan ini salah satu cepat sekali ya? Ya, salah satu prestasi kita juga mungkin di wilayah Purchika ya, yang sudah memiliki hasil yang sangat positif di sana. Banyak resto-resto atau gerai-gerai yang memang sudah bisa melakukan BEP itu di bawah 2 tahun atau bahkan di bawah 1 tahun tersebut. Begitu. Makanya kita sangat optimis ini untuk ekspansi ke Serang dengan melihat hasil yang sudah kita dapatkan di wilayah Purchika ya. Begitu Purwakarta, Cikarang, Karawang itu hasilnya sangat positif di sana. Berarti kan intinya yang BP-nya kan ya istilahnya itu bahasa orang dagang itu balik modal ya. Balik modal. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Dan mungkin kan ada bicara pahitnya, ada yang itu juga Pak. Iya betul. Iya, ada yang pahit Pak. Iya, ada yang mengalami kerugian tadi saya sampaikan ya. Iya. Itu kalau syaratnya apa Pak? Kalau untuk syaratnya, pertama biasanya sih para calon investor ini kita mintain data dulu, data KTP seperti itu. Yang terpenting mereka harus paham dulu sistem berinvestasi di Lazato ini, di Besto Group ini. Karena jangan sampai mereka sudah berinvestasi, taruh uang, sudah tanda tangan perjanjian, mereka ternyata nggak paham gitu. Nanti misalkan kita alami kerugian, kok rugi sih, kok segini sih, nah, jangan sampai seperti itu. Jadi memang seperti itu yang harus diketahui di awal. Kalau untuk data atau dokumen sih nggak ada yang terlalu merepotkan ya Pak ya. Biasa kita punya data diri sang calon investornya aja. Lazato itu kan adalah salah satu merek dari The Besto Group ya. Itu yang produknya apa aja Pak tadi? Yang dijual apa aja? Yang dijual kurang lebih sama dengan The Besto. Jadi sama ayam, ada burger, kentang, seperti itu. Kurang lebih sama dengan The Besto. Perbedaan mungkin harga. Kalau harga Lazato sedikit lebih murah dari The Besto. Sedikit lebih murah. Dia sedikit lebih murah ya. Untuk sekali lagi di sini kan kita share informasi. Dan yang tertarik mungkin dengan Lazato atau ingin tahu lebih jauh, juga bisa menghubungi langsung The Besto Group. Karena saat ini bisa saya katakan, walaupun saya masih baru di sini, saya lihat potensinya masih cukup bagus untuk berinvestasi di Lazato ini, begitu. Bahkan dengan lokasi baru nih yang sedang kita fokuskan untuk ekspansi di wilayah Serang ini, Serang Pandeglang ini, responnya sangat positif. Sudah ada beberapa gerai yang kita buka, kita sudah lihat openingnya, soft opening, grand opening, masih memenuhi target, dan beberapa hari setelahnya pun masih stabil omset hariannya. Jadi saya pikir di saat seperti ini, di situasi seperti ini, tentunya bagi orang-orang yang bingung menanamkan modalnya kemana, mungkin tidak salah juga jika memang Besto Group adalah memiliki opsi salah satu pilihan yang terbaik ya. Karena tadi BEP-nya ada 1 tahun, 2 tahun, malah ya ada 3 tahun ya. Karena bisnis lain pada drop, tapi ini malah alhamdulillah kita malah naik, bisnis kita malah naik ya. Naik. Lagi pandemi ini ya. Lagi pandemi ini justru naik, alhamdulillah. Makanya kita masih optimis untuk ekspansi terus. Mungkin kalau Bapak boleh lihat gerai-gerai lain, bahkan yang gerai toko swalayan sebesar Giant aja mereka tutup semua. Kita justru berani untuk ekspansi besar-besaran. Karena ada permintaan pasar ya. Pasarnya bagus, permintaannya bagus. Investornya juga, rata-rata investor kita memang yang saat ini berinvestasi sudah merasakan manisnya berinvestasi di Besto Group. Jadi mereka rata-rata investor existing. Jadi mereka melakukan repeat karena mereka sudah merasakan begitu keuntungannya segala macam. Ini kalau misalnya ada subscriber saya yang nonton video ini itu pengen info lebih lanjut, hubunginya itu kemana Pak? Hubunginya bisa ke nomor saya di 0856 0856 88 777 57. Betul. Dengan Bapak Wahyu ya. Dengan Wahyu. Bagian hubungan investor ya. Investor relation ya. Investor relation. Atau bisa langsung itu datang ke kantornya, itu di mana? Boleh. Kantornya ya di Jalan Pembangunan nomor 55
Jalan Pembangunan, nomor 55, nomor 55, Cipedak, Jagakarsa ya, Cipedak, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Atau bisa di googling juga alamat, di googling di Google bisa dicek, alamatnya juga ada lengkap di situ. Untuk kontak-kontak yang bisa dihubungin juga lengkap di situ. Begitu. Itu alamat itu. Websitenya apa, Pak? Ini www.thebesto.net ya. Ini udah gitu aja, Pak. Ada ada lagi, Pak, yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan ya mungkin tadi di momen saat ini untuk berinvestasi mungkin orang banyak mengalami keraguan dan di sini saya coba memberikan penawaran berinvestasi di The Besto Group, khususnya di Lazato, karena memang di momen saat ini di mana orang banyak memiliki keraguan, justru kami memberikan optimisme dengan bukti yang bisa kita tawarkan, yaitu gerai-gerai yang semakin berkembang, gerai-gerai yang semakin banyak. Khususnya di bulan ini kita buka 23 gerai, 23 gerai langsung di khusus wilayah, mayoritas di wilayah Serang Pandeglang. Ya, dan di bulan depan tidak menutup kemungkinan kita membuka gerai dengan jumlah yang sama atau mungkin sedikit lebih banyak. Seperti itu. Berarti usahanya udah bener-bener, sistemnya udah teruji, Pak ya? Insya Allah sudah teruji gitu. Oke, Pak ya. Kalau misalnya Anda pengen lihat yang perkembangan atau pengen lihat Lazato yang di area kita itu di mana, Pak? Untuk Lazato di area Jakarta mungkin agak jarang ya, karena Jakarta ini memang kita fokusnya The Besto. The Besto. Kalau untuk Lazato di Bekasi ada, terus di wilayah Jawa Barat ya Cikampek, Karawang. Itu ada. Kemudian di Purwakarta yang tadi saya bilang. Kemudian di wilayah Cikarang. Itu di Tasik. Jadi kita memang ke Jawa Barat, ekspansi kita yang banyak, yang masif di sana. Nah, untuk saat ini bisa juga dilihat di wilayah Banten seperti Serang, Pandeglang, dan kita menuju Rangkas saat ini untuk ekspansinya, begitu. Jakarta pun memang ada juga di Jakarta beberapa titik, cuman masih jarang dibandingkan dengan The Besto sendiri, The Besto, outlet The Besto. Oke, Pak, udah selesai, Pak. Oke, pemirsa My TV Channel, sekian video singkat saya bersama Bapak Wahyu, bagian hubungan investor ya, PT The Besto Group. Beliau adalah yang menangani bagian investor ya, investasi. Kalau pengen nanya-nanya mengenai investasinya berapa, bisa hubungi Romo Pak Wahyu, ada di deskripsi video. Oke, bro, jangan lupa subscribe ya sambil nonton video saya. Oke, bye bye. Oke, Pak Wahyu. Terima kasih.